kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa lagi dengan saya. Pada kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, bersyukur pada pagi hari ini kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan ajaib dan luar biasa dalam hidup hamba-Mu. Berdoa berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, urapi dan kuasa Roh Kudus-Mu, dan berkati setiap anak-anak Tuhan, umat Tuhan yang akan menyaksikan video atau channel ini, sehingga mereka juga diberkati melalui kebenaran firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kali ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab 2 Tesalonika pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Nah, ayat firman Tuhan ini ditulis oleh Rasul Paulus, saudaraku, dan ditunjukkan kepada jemaat Tuhan yang ada di Tesalonika. Masalah yang terjadi pada saat itu bahwa ada di antara jemaat-jemaat yang di sana yang hidupnya belum tertib seperti itu. Oleh sebab mereka itu ada yang bekerja, ada juga yang memang masih malas-malasan bekerja, sehingga itu tujuan Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaatnya supaya jemaatnya itu tidak malasan dalam bekerja. Nah, jadi dalam hal ini saya melihat bahwa dalam renungan ini saya memberikan tema, janganlah malas bekerja. Nah, jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, manusia ini diciptakan oleh Tuhan pada dasarnya untuk bekerja. Kenapa saya berkatakan demikian? Karena Allah sendiri sudah memberikan teladan yang baik bagi kita. Allah sendiri bekerja, seperti kalau kita melihat di dalam kitab Kejadian pasal 1, bagaimana Allah itu bekerja selama 6 hari menciptakan alam semesta serta isinya. Nah, kemudian pada hari ke-7 ia berhenti. Nah, itu merupakan suatu keteladanan bahwa Allah juga mengajarkan kepada umat ciptaannya supaya mereka juga tertib hidupnya, supaya bekerja dengan mengikuti waktu dengan diatur oleh waktu-waktu yang ada, jadi mempergunakan waktu dengan baik. Nah, ada di dalam pemerintahan negara Indonesia, Presiden Jokowi memiliki semboyan dalam kepemimpinannya kepada para rakyat yang dipimpinnya, dituntut untuk kerja. Jadi dengan tujuan kerja ini ada beberapa pandangan yang berbeda tentang orang tentang bekerja. Ada orang berpandangan tentang bekerja ini untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian bekerja ini adalah sebatas rutinitas dan lain sebagainya. Tapi di dalam Tuhan ini, bagi Tuhan bekerja ini suatu tanggung jawab dan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap pribadi manusia itu sendiri. Dengan tujuan apa? Untuk memenuhi kebutuhan, iya. Kemudian untuk menertibkan suatu kehidupan juga, iya. Kemudian juga untuk dengan bekerja kita itu hidup kita tertib, kita tidak sembarang asal-asal kerja dan lain sebagainya. Nah, jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka pentingnya kita bekerja di dalam hidup kita ini. Kita pentingnya bekerja, ya. Jadi bekerja ini tidak sebatas profesi, saudaraku, tidak sebatas profesi, tapi mari kita memiliki
pandangan yang memang baik dan benar tentang bekerja ini. Artinya dalam bekerja itu kita itu memiliki tujuan. Kita harus punya tujuan, kita harus punya target yang akan kita capai. Kita kita juga punya rencana di dalam pekerjaan itu, sehingga apa yang kita kerjakan itu tidak akan sia-sia, saudaraku. Supaya kita tidak hanya menghabiskan waktu kita tidak hanya menghabiskan tenaga kita, dan kita tidak hanya menyia-nyiakan pikiran kita di dalam pekerjaan, tapi ada target, ada tujuan itu yang harus kita capai ya di dalam pekerjaan itu. Dan dari hasil kerja itu kita bisa mengelola hasil kerja itu juga dengan baik, saudaraku. Kita tidak asa-asa mengelola pekerjaan. Nah, seperti contoh bahwa saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa dari tema ini, janganlah malas bekerja. Orang yang malas bekerja itu adalah orang yang tidak tertib hidupnya, tidak tertib, tidak teratur. Nah, konteks sekarang, saudaraku, banyak orang-orang sekarang, secara khusus generasi muda sekarang itu, mereka itu tidak mau bekerja, mereka malas bekerja, mereka maunya bebas ya. Mereka maunya bebas bergaul, maunya ke sana kemari, berpoya-poya ya, tidak mau bekerja. Bahkan yang lebih disayangkan itu, ada orang-orang yang memang sudah punya pendidikan yang luar biasa, sudah sekolah tinggi, kemudian sudah punya kemampuan, keahlian, talenta, ini itu, tapi tidak mau bekerja, lebih memilih menganggur, saudaraku. Nah, itu merupakan orang-orang yang tidak tertib hidupnya. Nah, jadi sehingga tidak ada faedahnya ya, dia sekolah tinggi tidak ada gunanya. Nah, kemudian maka dari itu, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pentingnya kita bekerja. Lalu orang yang malas bekerja, dikatakan firman Tuhan itu jangan makan. Ini sangat tegas bahasa daripada firman Tuhan ini yang ditulis oleh Rasul Paulus. Ini orang yang tidak mau bekerja itu jangan makan, janganlah makan. Ini suatu perintah. Ya, memang sulit juga, tidak makan ya pasti tidak hidup. Nah, sama juga kalau kita tidak bekerja pun, kita mau hidup bagaimana? Kita mau beli apa? Tidak bisa ya kan? Karena sekarang kan kita perlu uang. Kita mau beli ini, perlu uang. Mau beli itu, mau buat ini, buat itu, kita perlu uang, saudaraku. Nah, uang itu kita dapat dari mana? Kita dapatkan dari hasil upaya kita, kerja kita. Kalau kita bisa menjadi orang yang rajin, orang yang tekun dalam bekerja ya, maka kita memperoleh hasil juga yang maksimal. Tapi kalau kita malas-malasan, selain daripada akibat daripada orang malas bekerja juga, selain bukan dia tidak hukumnya jangan makan, ya memang wajar ya. Perkataan ini sangat mengingatkan ke kita zaman sekarang. Kalau malas bekerja jangan makan, karena makanan itu diperoleh dari hasil pekerjaan kita, seperti itu. Nah, jadi saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kemudian orang yang malas bekerja juga akan berpotensi berkelakuan, berniat kejahatan, seperti firman Tuhan yang ada tertulis dalam perikop yang sudah dibaca itu, bahwa orang-orang yang tidak tertib hidupnya berpotensi untuk melakukan kejahatan. Contoh, orang malas bekerja ya, karena tidak ada uang ya, tidak mau beli ini itu, tidak ada uang, akhirnya apa yang di dalam pikirannya? Contohnya berencana jahat untuk mencuri, mengambil hak milik orang lain ya. Itu salah satunya penyebab orang yang akibat orang yang malas bekerja, saudaraku. Nah, jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nah dalam konteks ini sebagai orang percaya, baik untuk di kalangan orang percaya dalam konteks berjemaat, yang percaya Kristus, maupun konteks hamba Tuhan, kita juga penting untuk bekerja. Kita kerjakan, namun dengan catatan pekerjaan sebagai orang percaya itu, mari kita bekerja seperti untuk Tuhan.
seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Artinya saudaraku, kita sebagai orang percaya ini kita bekerja seperti untuk Tuhan. Artinya yang kita kerjakan ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, itu selaras dengan kebenaran firman Tuhan, ya. Firman Tuhan menjadi dasar, firman Tuhan menjadi tolok ukur kita, firman Tuhan yang akan membatasi gerakan kerja kita. Nah, itu yang harus kita pahami sebagai orang percaya. Kita bekerja sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, ya. Kita dibatasi, diukur, ya, semuanya selaras dengan firman Tuhan. Agar apa? Agar apa yang kita kerjakan itu memuliakan nama Tuhan dan bisa menjadi berkat bagi Tuhan. Nah, salah satu orang percaya dalam pekerjaan sebagai orang percaya adalah kita dasari segala sesuatu yang kita kerjakan itu dengan doa, saudaraku. Ingat, judul ini yang Rasul Paulus katakan ini, berdoa dan bekerja. Artinya, apapun yang saudara itu kerjakan, serahkan pada Tuhan, doakan dengan penuh iman kepada Tuhan, dan lakukan pekerjaan itu sesuai seturut dengan kebenaran firman Tuhan itu, ya. Nah, kemudian saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, juga dalam hal ini kita melihat bahwa sebagai orang percaya dalam Kristus Yesus, kita itu jangan menyia-nyiakan waktu hidup kita di dunia ini untuk mengerjakan sesuatu yang tidak baik, yang tidak membangun, yang tidak berguna, ya, yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat untuk Tuhan dan untuk sesama kita. Tetapi kita usahakan selagi kita masih hidup di dunia ini, saudaraku, mari kita bekerja dengan penuh ketekunan, dengan penuh semangat, dengan penuh hikmat daripada Tuhan, kemudian dengan penuh kebenaran daripada Tuhan, sehingga apa yang kita kerjakan itu sungguh berkenan dan menjadi berkat bagi sesama dan memuliakan nama Tuhan. Jadilah manusia yang produktif bagi Allah, saudaraku, dan sesama manusia. Artinya kita harus hidup berdampak. Bagaimana kita bisa hidup berdampak? Ya, kita harus bekerja. Melalui pekerjaan itu kita bisa menjadi berkat bagi sesama. Dalam kita bisa berbagi berkat, itulah kita juga memuliakan nama Tuhan. Nah, melalui usaha pekerjaan yang terbaik itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan itu bukan saja hanya hidup kita menjadi baik atau hidup kita menjadi baik, tetapi juga melalui pekerjaan dan hasil pekerjaan itu nama Tuhan akan dimuliakan. Nama Tuhan dimuliakan, kita bisa hidup berdampak bagi banyak orang, saudaraku. Nah, jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam hal ini kita sebagai orang percaya pentingnya kita bekerja, ya, baik hamba Tuhan, apa yang bisa dikerjakan, kerjakan di tempat pelayanan dan lain sebagainya, kreativitas, pekerjaan bisa dikerjakan. Karena apa? Tuhan Yesus sendiri saja memberikan perumpamaan tentang 3 talenta diberikan kepada manusia itu. 3 talenta itu, 1 talenta, 2 talenta, sampai pada 5 talenta itu menggambarkan, itu mengajarkan bahwa setiap manusia itu sudah Tuhan ciptakan, sudah Tuhan berikan talenta. Untuk apa? Untuk bekerja, untuk mengelola, untuk memelihara segala alam semesta ini. Sudah diberikan kuasa kepada manusia untuk dikelola, untuk dipelihara, dan untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya. Dengan demikian, selain daripada untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan, memuliakan Tuhan, juga bekerja ini juga adalah suatu tanggung jawab dan kewajiban yang sudah Tuhan percayakan untuk kita kerjakan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita, sehingga kita tetap terus semangat dalam bekerja, dan tentunya kita bekerja sesuai seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga apa yang kita kerjakan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.